Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma syaa Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa wa huwas samii'ul 'aliim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Mari kita awali kajian pada pagi yang insyaallah Allah muliakan ini dengan membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, masih di surat Al-Baqarah ayat ke-49. Al-Baqarah ayat ke-49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ
اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ صدق الله العظيم. Alhamdulillah ya, di pagi hari kita sudah memancarkan atau memantulkan cahaya Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayat Allah yang kita bacakan sehingga masuk kepada mata kita, lisan kita sampai kepada hati kita. InsyaAllah jika hati ini penuh dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati ini akan membimbing dalam pergerakan kita taat menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Terakhir khatam ya, khatam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaina qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa al-masyayikhina fid dharain. Bab ma jaa fi sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk ke bab ketiga, membahas mengenai sya'r, rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya di awal-awal pembahasan mengenai karakteristik fisik Rasul sudah dibahas mengenai rambut Rasul, akan tetapi di sini lebih spesifik lagi insyaallah. Jadi bab ketiga membahas mengenai bentuk rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Ali bin Hujr qala akhbarna Ismail bin Ibrahim عن حميد عن أنس بن مالك قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه رواه مسلم والنسائي والترمذي. Rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu panjang terurai sampai kepada setengah dari dua telinganya. Ini riwayat lain ya. Jadi mungkin sahabat di sini melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam panjangnya belum sampai terlalu panjang, batasan panjang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini. Kemudian hadis selanjutnya, haddatsana Hannad bin Sari, qala akhbarna Abdurrahman bin Abi Az-Zinad an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah qalat. Hadis ini sampai kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa radwan. Qalat, berkata beliau, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sering mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Pak. Jadi bapak ibak sareng ibu teh di antara hal yang
justru sering dilakukan oleh istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Min ina'in wahidin, dengan satu tempat yang sama ya, tempat air yang sama. Wa kana lahu sya'run, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki rambut fauqal jummati wa dunal wafrati, rambut di atas pundak, jadi tidak sampai pundak, di atas pundak dan di bawah daun, sampai tidak sampai di bawah daun telinga, sampai cukup di sini batas pas daun telinga atau apa cuping ya, nah di sini. Haddatsana Ahmad ibn Muni' qala haddatsana Abu Qatan qala haddatsana Syu'batu an Abi Ishaq anil Bara ibn Azib qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an. Ini menyifati Rasul lagi. Marbu'an, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Ba'ida ma bainal mankibaini, nah dibahas juga ini, antara dua bahunya luas atau berbidang, kokoh ya, berisi, berotot. Wa kanat jummatuhu tadribu syahmata udunaihi, di mana rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terurai sampai kepada cuping telinga ya, di sini. Sama pernah dibahas sebelumnya. Di sini ada rambut yang sampai ke sini? Ada ya? Punten abdi ninggal puntennya. Tidak ya, tidak. Belum. Tidak, kita ngambil versi yang lain. Sunnahnya rapi, cakep dilihat, itu sunnah Pak. Indah insyaallah ya. Allah itu menciptakan keindahan. Mungkin indahnya versi Indonesia seperti ini. Ya, insyaallah ya. Insyaallah. Kemudian selanjutnya haddatsana Muhammad bin Yahya bin Abi Umar al-Makki qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Ibni Abi Najih an Mujahid an Ummi Hani binti Abi Thalib qalat, Ummi Hani binti Abi Thalib ini masuk Islam di akhir-akhir ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah Fathu Makkah ya, bersama para sahabatnya, baru beliau masuk Islam. Masih saudaranya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ini kisah ini terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fathu Makkah, terjadi di tanggal 10 Ramadan ya, tahun 8 Hijriah. Beliau melihat kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk kepada kota Makkah. Gimana? Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkatan qadmatan. Telah tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tibanya di kota Mekah. Walahu, dan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'u ghadaira. Ghadair bermakna dofair, yaitu dikepang bahasa Indonesia kepang ya. Kepang. Jadi beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk kepada kota Mekah, di Fathu Mekah, kondisi rambut beliau ketika itu sedang dikepang. 4 kepangan, arba'u ghadair, 4. Coba ada santri macam ni. Tapi dibuka rambut ininya pacinya, coba. Di sini enggak apa-apa. Subhanallah, pakai subhanallah, Allahu akbar. Ada ajengan di sini, subhanallah. Sudah duduk. Belum. Apunten, arba'u ghadair ya. 4 kepangan. 1 gitu ya. 2, 3, 4. Bukan seperti ini ya. Takutnya ada gambaran sini 2, di dieu 2, atau di dieu hiji atau gitunya. Eta mah ngewa teu pantes, tidak pantas. Tapi ini dan sudah cukup, alhamdulillah. Jazakallah. Sudah gemeter beliau, khawatir. Saya baca dalam kitab Ashraful kitabnya syarah dari kitab Syama'il Muhammadiyah ya, karangan Ibnu Hajar Al-Haytami. Ashraful wasail
fi fahmil syama'il. Beliau jadi syarah Syama'il beliau menegaskan kepangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak menunjukkan bahwa Rasul mengikuti atau mencontoh para wanita, tidak. Justru kata beliau di syarah itu, justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti itu memang kondisi pada saat itu, ya. Bangsa Arab itu lagi banyak, lagi trennya Pak, lagi trennya rambut dikepang seperti itu. Jadi umumnya laki-laki, maka tidak tasyabuh bin nisa, tidak menyerupai wanita. Tapi umumnya, punten, dengan kondisi budaya di kita sekarang dikepang banyak wanita atau laki-laki. Wanita, jadi beda kondisi. Kalau kita mengamalkan itu, ntar khawatir, itu pamengget atau istri setengah-setengah bencong gitu ya, khawatir. Tapi pada masa itu, dalam kitab itu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan karena khawatir ada beranggapan di antara kita ketika saya jelaskan seperti itu, kok Rasul itu menyerupai wanita? Maka Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam syarah menjelaskan tidak seperti itu. Justru pada masa itu memang laki-laki umumnya itu sedang dikepang. Dan jelaskan dalam syarahnya, tidak mungkin orang itu bisa dikepang kecuali dalam kondisi rambutnya panjang pendek. Panjang. Maka sepakat ulama Rasul itu rambutnya panjang, tapi sepakat itu tidak sampai kepada melebihi apa ini teh? Cuping ya. Tidak melebihi. Tidak sampai lebih sampai ke sini, tidak. Ya, sampai sini. Itu di kepangnya 4 begitu Pak. 1, 2, 3. Ini saya dijelaskan oleh guru saya begitu. Pokoknya saya tidak melihat ya ketika ngaji 4 sampai 5 guru itu tidak ada yang menjelaskan kepangnya 4. 1, 2 ke depan gitu ya, atau gimana? 1, 2, 3, 4, 2, 4. Tidak. Tapi rapih sekali, indah dilihat. Tuh. 4. Ataupun bentuk kepangannya seperti apa, wallahu alam bisawab, karena pada masa itu tidak ada foto ya, jadi tidak ada yang moto. Tidak tahu pakai apa, wallahu alam bisawab, tidak ada sedetail itu. Jadi kalau saya mendetailkan yang tidak detail itu namanya berlebihan ya, tidak boleh dalam agama. Yang penting saya dapat gambaran seperti kepengen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau melihat kondisi Rasul ketika masuk kota Mekah, itu kondisi rambutnya lagi dikepang. Tapi untuk diamalkan di kondisi sekarang, budaya kita itu umumnya justru wanita ya. Tapi pada masa itu saya tegaskan, memang laki-laki yang rambutnya panjang-panjang umumnya dikepang. Tapi tidak ada kepangan yang terindah kecuali para sahabat melihat indah sekali kepangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini pun tidak dijelaskan siapa yang mengepang Rasulullah, tidak ada. Tidak dijelaskan ya. Kemudian itu bentuk rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, haddatsana Su'aid bin Nasr, haddatsana Abdullah bin Mubarak an Yunus ibn Yazid an al-Zuhri qala haddatsana Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah an Ibni Abbas radhiyallahu anhum ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusdilu sya'rahu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan rambutnya terurai gitu ya. Wa kanal musyrikuna yafriquna ru'usahum, dan kondisi orang-orang musyrik pada masa itu umumnya itu Pak, yafriquna ru'usahum, bukan kepalanya dibagi dua, bukan. Di sini ru'us, di sini maksudnya rambut. Dibelah, yafriqun itu dibelah, maka dibelahnya ulama sepakat dibelah tengah 2, 1, 2. Umumnya orang musyrik begitu, rambutnya dikepang. Dikepang dibelah 2. Wa kana ahlul kitab, kata di sini dijelaskan, dan sedangkan ahlul kitab itu rambutnya seperti apa? Yusdiluna ru'usahum. Kebanyakan umumnya diluruskan, diurai lurus seperti biasa. Terurai lurus.
Wa kana yuhibbu muwafaqata ahlil kitab. Rasul itu awalnya mensukai ya model rambut yang menyerupai yang seperti apa? Seperti ahlul kitab. Dengan apa? Dengan menguraikan. Ketika apa? Fima lam yu'mar fihi bisya'in. Ketika Allah Subhanahu wa taala belum memerintahkan dengan model rambutnya. Aduh, sampai model rambut pun Rasul ada perintah, Pak. Subhanallah. Semisalkan ada di antara bapak-bapak di sini, semisalkan, Pak, kok rambutnya keren segitu? Alhamdulillah wongi tadi gaduh impenan ilham ti Allah. Jadi model rambut teh harus seperti ini. Jocrong sabelah, lurus sabelah. Semisalkannya di sini jocrong, di sini lurus. Kenapa? Ini ilham. Dalam mimpi dikatakan bahwasanya inilah terbaik di antara model rambut tahun ini. Tidak. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus yakin dari ujung rambut sampai kaki itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wajar ketika para sahabat melihat Rasul itu langsung hatinya terpanggil, terenyuh, indah ya, tenang begitu. Karena semuanya sudah dilukis oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan. Nah, di sini jelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala belum memerintahkan model rambut seperti apa, itu Rasul lebih menyukai model ahlul kitab, terurai begitu saja. Summa faraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu, kemudian Rasul ya membelah dua rambutnya. Itu artinya apa? Sudah dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah suka itu diantaranya rambutnya dibelah dua. Bapak kalau ada yang rambutnya panjang, baiklah ya, dibagi dua. Kalau cocok dilihat, insya Allah cocok sepertinya ya. Kalau mau suka ada di jambul ya, agak dilebarkan begini ya, terus kayak tanduk begini ya. Juga ada yang seperti model ya. Bagi dua. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi syaratnya harus rapi ya. Rapi, terlihat indah. Itu bentuk rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira di antara kita ada yang menyerupai bentuk rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ikalnya tidak keriting dan tidak lurus, sedang-sedang. Rambutnya segini. Model rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bab selanjutnya bab ma jaa fi tarajjuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab membahas mengenai apa? Tarajjul itu apa? Bersisir, nyisiran. Nah, itu di sini bahas juga bersisirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya siapa yang melihat cara Rasul bersisir? Orang terdekat, baik khadimnya yang khidmat ke Rasulullah SAW, sahabat, atau istri Rasulullah SAW. Tidak mungkin orang yang di luar jauh dari Rasulullah SAW. Haddatsana Ishaq ibni Musa al-Ansari qala haddatsana Ma'nu bin Isa qala haddatsana Malik bin Anas an Hisham ibni Urwah an abihi an Aisyah. Tuh, datangnya dari Sayyidah Aisyah. Qalat, berkata beliau, kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haid. Ya. Aku sedang menyisir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kondisi aku dalam kondisi apa? Haid. Kondisi haid. Kenapa beliau mengungkapkan seperti ini? Untuk mengajarkan kepada para pasangan ya, para pasangan. Khawatir ada di antara ibu-ibu, mohon maaf, khawatir ada di antara ibu-ibu karena sedang haid, bahkan menyiapkan makanan pun tidak mau, enggan. Bapak, tong ditah ibu wae atuh, tahu ibu teh lagi haid. Emang kenapa? Nyakit wae tong lagi haid. Tidak ada, Bu ya. Haid itu tidak boleh ketika kita bercampur sampai berhubungan intim ya. Bahkan kalau kita tidak sampai kuat menahan
untuk menetralkan, boleh saja. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercumbu tapi tidak sampai berhubungan. Selama kita bisa menahan hawa nafsu, tidak sampai kepada berhubungan. Di sini dalam hadis ini mengajarkan Sayyidah Aisyah bahwasanya khidmatnya, cintanya, kasih sayangnya seorang istri kepada seorang suami, berkhidmatnya tidak terputus dengan haid. Karena kadang kadang terjadi dikatakan haid libur semuanya. Kenapa Bu? Haid, lagi gamut. Lulus, lalungse gitu ya. Tidak. Lihat kondisi Sayyidah Aisyah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sarahnya jelaskan, kanat Sayyidah Aisyah zaujatun fadilatun tahtammu bi zawjiha wa tas'al li tahqiqi rahiti wa sa'idatihi. Terbukti Sayyidah Aisyah itu menunjukkan bahwasanya beliau adalah seorang istri yang utama kedudukannya, yang mulia akhlaknya. Buktinya mana? Tahtamu bi zawjiha, sangat memperhatikan suaminya. Kira-kira di sini ada ibu-ibu hadir ya? Ada ibu-ibu yang senantiasa menyisir rambutnya suami. Oh, tungatung ibu-ibu di belakang, subhanallah, alhamdulillah. Pak punten di sini. Tapi jangan sampai begini, disisiran, dikarenakan si bapak rambutnya jempet, tahu jempet sulit. Si bapak tidak mau diam. Cicing atuh Pak didegulkeun. Itu tidak baik ya. Nyawa itu hese jempet gitu ya. Itu mah lebih madorot, lebih baik tidak boleh. Karena bab nyisir jadi ribut dunia akhirat ya, ada bahaya itu mah. Jadi ribut keluarga itu tidak baik. Artinya ketika menyisir pun dengan cara yang santun, yang baik, lembut. Khawatir kan ada yang riweuh bapak cangkel gitu, si ibu mah lama kieu jempet. Sok rada ngambek ibu. Atuh cing gerak wae dijenggut deh. Aduh, tidak ya. Itu tidak berlaku di sini. Jika khawatir seperti itu maka baiknya tidak usah lah. Tapi alangkah sangat baik sekali ketika ibu sabar ya, bahkan sabar. Semisalkan si bapak aya kutuan, terang kutu, aduh Pak, ieu punten aya kutuan. Cak. Gitu ya. Enggak, itu ada ya di kampung-kampung itu sekarang di gegelan. Itu ya, dirapi-rapi. Jadi subhanallah di sini cerminan di sini adalah akhlak Sayyidah Aisyah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai bab nyisiran pun disisiran. Padahal kondisi beliau lagi haid. Kenapa? Haid itu tidak suci ya, najis adalah darah yang keluar dari farji. Itu. Adapun anggota badan tetap suci Pak, tetap suci. Maknanya apa? Maknanya ketika melayani suami maka sah. Dengan syarat tidak berhubungan intim, itu yang tidak boleh. Antara mungkin di sini banyak dokter kan, bisa dikaji dalam segi medis. Kenapa Islam melarang berhubungan ketika lagi haid? Karena itu subhanallah ya, kalau dikaji lebih detail. Kemudian di sini mengajarkan Sayyidah Aisyah kepada para ibu ya, al-hasu ala khidmatil mar'ah li zawjiha bi nafsiha. Itu di antaranya menunjukkan khidmat seorang istri kepada suami harus dia sendiri. Artinya semisalkan di rumah ada, mohon maaf ya, di rumah ada yang melayani pembantu, mohon maaf ya, pelayan rumah tangga, pembantu. Jangan sampai untuk suami pun yang mengajarkan siapa? Pembantu, mohon maaf. Tidak boleh seperti itu ibu ya. Jangan sampai lalai kepada kasih sayang kita kepada suami. Jangan sampai, mah punten ambilin air hangat, kasih emak weh tah. Sebutnya emak lah panggilan buat pembantu. Kasih emak weh tah. Menikah ibu lagi sibuk. Tidak boleh begitu ibu ya. Diusahakan, maksimalkan, timbulkan kasih sayang untuk suami.
Meskipun ada pembantu di rumah, untuk perihal suami khusus itu dilayani oleh istri. Kenapa? Karena itulah cara memupuk suburnya cinta kasih sayang antara pasangan. Dengan cara itu tidak terasa, tambah subur. Mau keluar, bapak mau berangkat, sini dulu Pak, lihat, ibu cek dulu sudah rapi belum? Subhanallah, aduh, tak ecil nambleg kene, dicolek gitunya, dibersihan, punten, rambutnya kurang lancip. Nah, itu si bapak bu, pasti bu si bapak berangkat kerja itu maksimal semangatnya. Bismillah, bu, insya Allah jam 8 sudah pulang. Biasanya jam 4 karena sibuk. Wah, jam 4, jam 9 sudah pulang. Nah, gitu ya. Semangat semua. Dan itu kaifiah sunnah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Detailnya itu kalau dikaji biasanya kajian khusus ya, gimana Sayyidah Aisyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Pak, Bapak ya dikaruniai istri yang soleha, amin ya Rabbal. Tambah yang di rumah, insya Allah saya yakini istri Bapak sudah soleha, mudah-mudahan tambah soleha, amin. Begitu juga ibu-ibu, mudah-mudahan dikaruniai suami yang sudah soleh, tambah soleh, amin ya Rabbal alamin. Bukan Kang Soleh namanya, bukan soleh gitu ya, akhlaknya soleh. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن صبيح أن يزيد بن أبان هو الرقاشي عن أنس بن مالك. Anas bin Malik termasuk khidmat khadim Rasulullah. Saya tegaskan tadi, tidak mungkin ada yang menceritakan bagaimana cara nyisi Rasul kecuali orang terdekat. Anas bin Malik termasuk yang berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dekat hubungannya. Beliau bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru dahna ra'sihi wa tasriha lihyatihi wa yuksiru ilqina'a hatta ka'anna thawbahu thawbu zayyat. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yuksiru dahna ra'sihi, tuh memperbanyak ngasih minyak Pak, kasih minyak buat rambut ya. Kasih minyak rambut ya, banyak ngasih minyak rambut, rosi pada rambutnya, wa tasriha lihyatihi, kemudian merapikan jenggotnya. Nih wa tasrih lihyatihi, merapikan jenggotnya. Jadi boleh ya, ada anak-anak yang pakai minyak, tapi yang penting minyaknya jelas dulu ya, kandungannya. Mungkin ini dokter-dokter yang lebih mengenal, lebih tahu ilmunya. Karena banyak yang minyak rambut kandungannya itu tidak baik untuk sel-sel yang ada di rambut. Jadi menjadikan kanker pada otak. Dia harus disiplin, harus ada. Ya, tapi Rasulullah SAW di sini ada yang mengatakan dengan minyak zaitun ya. Zaitun mungkin dalam kandungannya insya Allah lebih, vitaminnya lebih besar, bagus ya. Minyak kelapa, mumtaz itu minyak kelapa. Apalagi minyak keletik banyak. Minyak keletik bahasa ya di kampung kan, habis goreng bala-bala, goreng oncom gitu ya, goreng ikan asin ya. Mending ikan asin yang segar, ini mah ikan peda. Waduh, eta sih bawah. Pak minyak aneun lah ku ibu dia. Eta minyak keletik. Dijamin itu. Bapak berangkat ke kantor, tidak ada satupun yang menyaingi wanginya rambut Bapak. Karena zat-zat di sana sudah banyak mengandung ikan asin, comro, bala-bala kan, sambal goang gitu ya. Tidak seperti itu ya, caranya tidak seperti ini, hanya bercanda saja. Yang penting pilihlah untuk rambut minyak yang terbaik ya, insyaallah biar sehat rambutnya. Rasul pun sama, memperbanyak minyak, meminyaki rambutnya. Wa tasriha lihyatihi, kemudian merapikan jenggotnya. Yang memiliki jenggot di sini dirapikan ya, disisir nggak apa-apa. Kalau saya mah jenggotnya sedikit ya, dirapi-rapi saja, jangan sampai bercabang. Mohon maaf, bercabang. Karena ada jenggot yang panjang, karena bercabang. Gitu ya, jadi kelihatan tidak kurang pantas saja.
dirapikan, disisir. Bagus, saya tegaskan sunnah pemanjang jenggot sunnah bagus, terbaik. Yang bagus kadang sunnahnya ada yang tinggalkan, yang lainnya itu rapi. Ya. Kan orang lihat dulu, anggun si bapak eta seger ninggalna, gitu ya jadi dirapi-rapi. Kemudian awas ketika wudu yang punya jenggot panjang, ketika wudu hati-hati, harus benar-benar di kieu. Khawatir ada bagian sahnya wudu terlewat karena saking tebalnya jenggot. Dikecak gitu kalau khawatir. Kayak kan ini juga hati-hati ya. Atau mandi besar ya, hati-hati di rambut panjang itu hati-hati kalau lagi mandi besar harus digosok betul-betul. Khawatir ada bagian yang tidak tersapu dengan air, maka tidak sah. Artinya sholat yang kita laksanakan tidak sah selamanya karena ada yang tidak. Kemudian wa yuksirul ilqa'a hatta ka'anna saubahu saubu zayyad. Kemudian saking banyaknya minyak ya, beliau kan minyak rambut, al-iqna itu kain yang ditenun, yang ditutup kepada rambut beliau. Itu di rambut udah itu pakai al-iqna. Sambil karena mengandung minyak rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kain yang dipakai itu terlihat ada ginyai ya kelihatan ada bekas-bekas minyak. Maka sampai sahabat di sini mengatakan ka'anna saubahu saubuz zayyad, sehingga maksud pakaian adalah yang menutup rambutnya itu seperti penutupnya orang yang yang jualan minyak, kata beliau, karena terlihat ada bekas-bekas minyak yang ada pada rambut ketika ditutup oleh al-iqna kain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa dikasih minyak rambut, tujuannya agar indah, rapi. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala jamil yuhibbul jamal. Allah itu suka keindahan. Bukan untuk nampang. Beda generasi anak muda sekarang mah. Minyak rambut beli yang sampai ratusan ribu, bahkan mohon maaf ada yang sampai jutaan minyak rambut. Untuk kemana? Untuk ke tempat. Untuk apa? Ngapel. Itu beda. Itu tidak ada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dasar ajaran Rasul adalah kenapa dikasih minyak agar rapi, indah dilihat dan rapi ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai keindahan dan Allah Subhanahu Wa Taala pun demikian. Haddatsana Hannad bin Siri qala haddatsana Abu al-Ahwas an Asy'athi ibni Abi Asy'atha an abihi an Masruqin an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Sama ini dari Sayyidah Aisyah. In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beraktivitas ya, liyuhibbu at-tayammuna. Maksud dari tayammuna di sini al-ibda bil yamin ya, memulai segala amaliyah yang baik dengan diawali yang kanan. Tayammun itu mengawali hal yang baik dengan kanan. Contoh makan dengan tangan kanan, melangkahkan kaki dengan kaki awal dan kaki kanan, begitu ya. Hal yang baik. Fi tuhurihi iza tatahhar. Jadi Rasul itu lebih mencintai mengawali dengan yang kanan, balik tangannya, kakinya ya. Fi tuhurihi iza tatahhar, dalam bersucinya jika beliau bersuci ya. Baik zahir ya, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Ay fi wudu'ihi au ghuslihi. Baik dalam wudunya atau dalam mandi beliau ya. Mandi atau dari wudu ya. Wa fi tarajjulihi idza tarajjula, dan ketika menyisir jika beliau menyisir. Jadi kalau dibelah dua berarti awalnya dengan yang sebelah kanan dulu rapikan, baru kiri itu ya. Wa fi inti'alihi idza
inta'ala, dan jika beliau memakai sandal ketika bersendal. Nah, jadi mohon maaf jika Bapak sekarang ya kita amalkan minimal yang terkecil dulu ya, yang biasa-biasa. Karena kalau misalkan saum sunat Senin Kemis di luar Ramadan tentunya ya, karena agak berat ya, agak berat. Minimal kita niatkan pakai sendal pun ittiba bisunnati Rasulillah, mengikuti bagaimana cara Rasul bersendal, maka insya Allah ada pahala di sana, insya Allah. Maka ketika pakai sendal tentunya pakai bismillahirrahmanirrahim, kanan dahulu, baru kiri, baru langkahkan dengan kanan insya Allah. Dan itu insya Allah karena ini dasarnya kita mengikuti ittiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita langkahkan dengan sendal yang kita pakai, mudah-mudahan Allah bimbing langkah kita hanya kepada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Makan tangan kanan ya, minum pun dengan tangan kanan insya Allah. Mudah-mudahan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan aktivitas ini. Kemudian haddatsana Muhammad ibnu Bashar qala haddatsana Yahya bin Sa'id an Hisham bin Hassan anil Hasan an Abdullah bin Mughaffal qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tarajjuli ila ghibban. Rasul melarang apa? Melarang orang yang menyisir tarajjuli ya, tarajjul itu wazan tafa'ulan. Dari kata tafa'ala ya, tafa'alu tafa'ulan ya, sulasi mazid berarti ya namanya. Itu maknanya kan banyak. Tujuan sulasi mazid itu dalam bahasa Arab diantaranya itu taksir, apa, memperbanyak amal, menunjukkan banyaknya amal diperbuat di sana. Maka tarajjuli ani karena ada an jadi majrur, an tarajjuli, maka maknanya apa? Yang berlebihan, yang sering dalam menyisir. Semisalkan mohon maaf Bapak sudah menyisir di rumah, dirapikan. Mau naik mobil kelihatan rambut acak-acakan, rapihkeun deui. Pas di mobil, jalan mobil, aduh, nyisir. Depan orang sedikitnya dirapihkeun. Nah, Rasul melarang seperti itu. Atau semisalkan nyisir kurang pas, sisiran deui, kurang matching, sisir lagi, kurang nyerepet. Nah itu Rasul tidak suka, melarang bahkan. Jadi memang Rasul itu suka keindahan merapikan rambut, tapi Rasul melarang tarajjuli, berlebihan dalam menyisir. Tiap belokan Pak di sisiran, tiap belokan, sehingga sisir pun ada 3 model di sini. Sisir yang ketika kering, sisir basah, sisir meusan gitu ya. 3 model. Nah, Rasul melarang berlebihan. Jadi cukup di rumah menyisir sudah cukup. Kalau di kantor mau pulang dirapikan sudah cukup. Ya. Nah, illa ghiban, kecuali hanya 1 kali atau jarang. Sebenarnya 1 hari sekali atau jarangnya kita karena sudah kerja, pulang kerja dirapikan, itu maka boleh. Tapi yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berlebihan. Awat karena seperti ini. Karena model rambut kita beda-beda, kekuatan akar rambut kita berbeda-beda. Sering nyisir itu, kalau sering nyisir, kalau kita rapuh akarnya, sudah rapuh akar rambut kita, jadi botak sebelum waktunya botak. Nah, itu jadi mudarat kepada rambut kita ya. Atau mungkin ada yang lain pun ada anak, si bapak meninggal pisan eta nyisir deui lah beres sih di kamar kene can beres misalkan. Nah, itu mengandung orang jadi menggunjing kita, itu tidak baik ya. Nah, jadi intinya Rasul suka bersisir tapi tidak berlebihan dalam dilihat tarajjuli di sini ya. Tafa'ulan. Selanjutnya babu maja fi syaibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab mengenai uban. Uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Pernah dibahas juga uban Rasulullah sebelumnya. Di sini ada bab khusus mengenai uban. Tapi di kampung sana ada disebut Kang Uban namanya. Di nama-nama
Ahmad Zakaria, tapi disebutnya ditelah jadi Kang Uban. Kenapa? Karena memang dari ujung rambut kanan ke kiri, belakang depan uban semua. Padahal masih muda, disebutlah katalah Kang Uban. Itu mau di kita sebut itu, bahkan itu padahal itu kurang baik dalam Islam, kurang baiknya. Tidak, kurang baik, bahkan tidak baik ya. Jadi ngasih lakob kepada orang itu kurang baik. Apalagi namanya Muhammad Zakaria, itu baik sekali. Disebut Uban, Kang Uban. Namanya Ahmad Dahlan, karena kurus jadi ceking. Setelah itu kan, itu kadang dia itu kurang baik, tidak baik itu ya, karena tidak baik. Kita panggil salismul fusuku ba'dal iman, karena dalam ayatnya sebaik-baiknya panggilan adalah orang fasik setelah beriman ya. Panggil dengan panggilan yang sangat baik untuk saudara kita ya. Meskipun saking dekatnya kita tidak usah dengan panggilan yang dimana ketika orang mendengar dia tidak suka ya, bahkan merendahkan dia, tidak boleh. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala akhbarna Abu Dawud qala akhbarna Hammam an Qatadah qala qultu li Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemir? Khadaba itu nyemir, Pak. Apakah Rasulullah menyemir ya rambutnya, artinya rambut yang beruban? Qala lam yablugh dzalik. Qala, berkata Anas bin Malik, Rasul tidak sampai seperti itu, artinya tidak menyemir, meskipun ada riwayat-riwayat lain mengatakan Rasul menyemir. Semirannya apa? Dipilih warnanya ya, begitu. Di sini diriwayatkan Rasul tidak menyemir. Innama kana syaiban min sudghaihi walakin Abu Bakar. Karena Rasulullah SAW itu memiliki syaiban, beberapa uban saja. Tadi direwatkan uban Rasul kurang lebih tidak lebih sampai arba'a asyar, 14 dari rambutnya sampai jenggotnya tidak lebih dari 14. Tidak lebih dari 14. Maka kalau 14 disemir bagaimana? Jadi warna asli yang lain pun dikena semir, meskipun di riwayat lain Rasul pun ada yang disemir ya. Fi sudghaihi walakin Abu Bakar, tetapi Abu Bakar As-Siddiq khadaba. Abu Bakar itu khadaba, disemir ya, bagian-bagian yang ada warna putihnya disemir bil hinai, dengan henna. Henna itu apa? Pacar ya yang dari pacar ya, pacar itu. Sama wal katam, inai. Katam itu sama daunan juga. Jadi ada caranya. Kalaupun mau disemir, baiknya dengan henna. Jadi warna alami, tidak seperti warna-warna buatan. Kenapa? Tentunya ketika warna itu buatan tetap ada madorotnya. Tapi kalau murni dari dadaunan itu jadi obat biasanya. Tambah subur rambutnya, mual kutuan rambutnya, mual dakian gitu ya. Tidak. Tapi kalau sudah dengan warna-warna buatan itu yang khawatir ya. Kemudian dilarang warna-warna hitam ya, harus warnanya selain warna hitam. Kemudian selanjutnya haddatsana Ishaq bin Mansur wa Yahya bin Musa qala haddatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Sabit an Anas qala ma'adatu fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihyatihi illa arba'a asyrata sya'ratan bayda. Itu ya. Tadi penjelasan tadi kata Anas bin Malik, Rasul itu memiliki rambut yang putih hanya 14 sya'ratan bayda. Rambut yang putih hanya 14. Mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita yakini insyaallah dengan kajian sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipastikan kita akan mencintai Allah, bahkan Allah mencintai kita sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu poinnya, subhanallah.
Katakan olehmu wahai Muhammad, jika kalian semua mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Artinya ikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita bisa mengikuti Rasul, mengikuti sunnahnya tanpa mengkaji hadisnya, tanpa mengkaji sirahnya yang detail menjelaskan mengenai perjalanan Rasul, bagaimana bentuk fisik Rasul adalah sirah, ilmu pembahasan sirah. Jika kita sudah mengkaji kitab tersebut, kita kenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ada kaidah kenal, sudah kenal timbul sayang, sudah sayang timbul cinta. Sudah, jika kita cinta ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah ada modal cinta, karena modal dasar pecinta itu dia akan mengamalkan perkara yang diperintahkan oleh yang dia cintainya. Kenapa bapak malam-malam jam 12 malam diminta si ibu lagi hamil mau, Pak, iya si Utun lagi pingin buah ngora cenah. Itu si bapak jam 12 nyari-nyari, ada yang sebab segitunya. Ini si Utun mau durian padahal belum musim durian, nyari. Dulu ada yang melamar sampai tidak punya uang pun ngutang dulu sampai biar jadi nikahnya. Kenapa? Karena ada cinta di sana yang kuat. Bagaimana jika cinta ini untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh subur? Maka insya Allah seorang pecinta akan berusaha ingin meniru, ingin mengamalkan, ingin senantiasa dekat, ingin senantiasa menyebutkan namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah cinta ke Rasul, tentunya akan mendapatkan cinta ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah Allah cinta, maka wa yaghfir lakum dzunuba, itu penting lagi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus dosa-dosa kita semua. Mudah-mudahan. Jadi wasilahna insyaallah kita itu jadi ahli surga kalau sudah bersih dari dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, khususnya umumnya keluarga Grand Seron, umumnya lagi umat muslimin muslimat, mudah-mudahan bisa bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kade tong tetangga di dunia hunggul Pak, indah sekali ketika bertetangga di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatur nuhun, jazakumullah khairan katsiran. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih di bulan yang sangat Allah muliakan, di bulan yang sangat Allah cintai ini, sehingga kita keluar di bulan Ramadan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Hatur nuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.